perekonomian luar biasa. Nah, Anda bisa cek nanti, bisa jadi prestasi Cina yang bisa sampai 8,10% itu komitmen atas Cina untuk menjadi bagian dari global supply chain, rantai pasukan global untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dunia. Maka dia fokus ke produksinya. Negara di Asia Tenggara itu tumbuh rata 4,29. Jadi kalau Anda masuk di Asia Tenggara tadi, misalnya Indonesia masuk di Asia Tenggara, maka kita itu masih lebih tinggi dibanding rata-rata di Asia Tenggara. Maksud saya nanti kalau Anda misalnya ada yang orang bicara ekonomi tapi nggak basis data, itu Anda bisa bantah basis data begini. Ya. Nah, sekarang terakhir gitu ya, dalam konteks pertumbuhan ekonomi ini, USA dan Uni Eropa itu justru tumbuh hanya 1,6. Ratanya 1,6%. Uni Eropa hanya tumbuh 0,9%. Pertanyaannya sederhana, mengapa hanya tumbuh di 1,6% untuk Amerika Serikat? Kalau Anda bandingkan Cina tadi jauh kan, Cina 8,10%, Amerika Serikat hanya tumbuh 1,6%. Masalahnya di mana? Karena sama-sama menggunakan faktor sumber daya ekonomi, SDE-nya. Sama-sama dioptimalkan lainnya, sama-sama dioptimalkan teknologinya, sama-sama dioptimalkan labor-nya, sama-sama dioptimalkan capital-nya, sama-sama dioptimalkan penuhnya. Kenapa ada gap sebesar 6,5%? Karena Cina 8,1, Amerika 1,6. Gapnya ada 6,5%. Mengapa terjadi gap yang cukup lebar? Coba. Masalahnya di mana, teman-teman? Coba siapa yang volunteer, sukarelawan menjawab? Kalau Anda pernah mengetahui tentang PPF, saya pikir sudah berkali-kali saya singgung PPF itu, Anda akan tahu menggeser PPF yang sudah dioptimumkan seluruh faktor sumber daya ekonominya bagi negara yang seperti Amerika Serikat, pergerakannya makin kecil. Jadi PPF-nya bisa gerak tapi kecil. Karena kecil maka pertumbuhan ekonominya kecil juga. Ya. PPF masih ingat? Mbak Nawang Ika Nuriski, PPF masih ingat, Mbak? Production Possibility Frontier. Ya. Nanti dicek lagi lah. Indonesia masih 5,4. Tadi kalau rata-ratanya Asia 4,29, Indonesia 5,4%. Masih bagus. Singapura 4,42. Jepang itu justru malah
paling kecil tumbuhnya 0,54%. Kesimpulannya dari sisi kinerja makroekonomi, kalau kita boleh sampaikan, selama 2008 sampai 2018 Indonesia masih mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Jadi Menteri Keuangan biasanya ngomong begini, kita bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi selama periode ini sebesar 5,43%. Biasanya basisnya analisis begini, teman-teman. Sudah dibandingkan dengan negara yang size-nya sama, size-nya berbeda, potensinya berbeda, dan lain sebagainya. Maka kata-kata abstrak yang biasa disampaikan pejabat publik itu basis ada data yang sudah didetailkan, dianalisa. Nah, yang muncul di ruang publik pernyataan-pernyataan begini, Indonesia masih mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, misalnya begitu. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Pertanyaannya mesti ngene, Pak, ndang ngerampung jam piro? Gitu ya. Izin bertanya, Pak. Monggo, Mas. Iya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Pak, mengenai perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan merger, perusahaan-perusahaan yang bahkan secara prospeknya dia sangat-sangat baik ketika tertulis di dalam buku-bukunya ketika ingin buka saham di BI, tapi di kemudian hari setelah 1 ke 2 tahun justru mengalami penurunan. Salah satu contoh kasusnya adalah Gojek Tokopedia. Kalau di secara proposal itu memang menarik, bahkan bisa memikat para masyarakat ataupun juga investor, tapi di nyata-nyatanya mengalami penurunan, bahkan mengalami penurunan secara konsisten, Pak. Sebenarnya apa yang salah dari GoTo itu sendiri, Pak? Apakah memang dari pangsa pasarnya Gojek Tokopedia? Karena saya rasa Gojek dan Tokopedia itu kan juga aplikasi yang diminati ya, Pak. Kenapa bisa mengalami penurunan secara konsisten, Pak, di Bursa Efek Indonesia? Seperti itu, Pak, pertanyaan daripada saya. Terima kasih. Merger yang harus pertama yang perlu diperhatikan ketika perusahaan itu merger adalah apakah proses transisi merger itu mengubah praktek kinerja manajemen secara fundamental. Ini yang nggak gampang. Mandiri itu merger 7 bank. Jadi kalau Anda bandingkan 7 bank jadi 1 itu nggak gampang. Yang awalnya banyak, Anda bisa bayangkan kan, berarti presiden direkturnya ada banyak gitu. Maksud saya gitu. Nah, kalau transisi kepemimpinan ini nggak bisa diselesaikan pada saat merger, transisi ini nggak clear gitu, maka pengaruhnya di kinerja. Ini yang terjadi. Maka saya selalu ngomong, merger atau sampai akuisisi, transisi perusahaan menuju kondisi yang baru ini nggak bagus, justru kinerjanya hancur. Misalnya ya, ini nanti ada isu muamalat gitu ya, atau isu lagi misalnya BTN mau di merger dengan BSI kalau nggak salah. Nah nanti kalau siapa yang jadi pimpinannya BTN nggak mungkin mau di subordinatkan misalnya. BSI yang merasa sekarang udah kuat juga nggak mau kemudian diposisikan yang layernya misalnya. Ini yang jadi soal gitu ketika sudah di merger. Nah, saya mau mengatakan begini, tata kelola untuk perusahaan setelah merger harus dipastikan solid untuk menghasilkan kinerja manajemen yang agile. Agile itu kinerja kinerja yang lincah, yang mampu mempertahankan kinerja keuangan, kinerja SDM, kinerja operasional, kinerja pemasaran. Itu dulu gitu. Kalau itu nggak bisa dilakukan, pasti dampaknya seperti kasusnya GoTo itu. Nah, saya menduga, ini baru dugaan, bisa jadi karena kinerja pemasarannya yang bermasalah gitu, setelah pasca merger gitu.
ya, atau segmen pasar yang diambil kemarin berbeda tapi dipaksakan merger. Ini ada lagi kan yang BUMN yang mau merger kan, Waskita Karya sama Perum PP kan gitu. Itu juga mau di merger. Ini nanti kalau karakteristik yang berbeda dipaksakan akan punya dampak begitu. Jadi pergerakan harga saham Mas Yohanes yang cenderung melambat itu sebenarnya gambaran kemampuan menciptakan keuntungan itu makin turun. Jadi harga saham turun itu karena keuntungannya turun. Kalau keuntungannya dia naik, harganya pasti naik. Harga sahamnya. Gitu ya. Jadi saya mengasih note-nya begitu. Baik. Transisi di proses merger untuk mewujudkan kinerja yang agile itu tidak terwujud di kasusnya GoTo itu, sehingga harga sahamnya terkorektif turun karena pada saat merger sudah dievaluasi oleh lembaga akuntan publik tersertifikasi kan, artinya laporan keuangannya nggak mungkin direkayasa begitu. Berarti segmen pasarnya yang salah gitu gitu Mas Yohanes. Baik Pak. Saya lihatnya dari sisi gimana? Iya Pak. Yang segmen pasar yang salah itu berarti ditujukan kepada masyarakatnya kah atau bagaimana Pak? Karena kalau kita melihat Gojek dan Tokopedia itu kan bahkan kalau tidak salah hampir kalah sama Shopee ya Pak. Shopee aja sampai sekarang ini masih bisa mempertahankan kedudukannya, tapi yang dimaksud dengan kesalahan bangsa itu apakah memang salah target daripada masyarakatnya Pak atau memang ada kesalahan dari internal dari si perusahaan ini Pak, si GoTo ini? Segmen pasar yang dimaksud adalah misalnya Gojek itu fokus di produk apa, ya itu dia segmennya menengah ke atas, menengah bawah, atau semua segmen digarap gitu misalnya gitu ya. Segmented itu kan begitu Mas, Anda berdasarkan pendapatan, berdasarkan pendidikan, berdasarkan macam-macam ya. Nah, yang digarap di segmen apa dulu nih? Yang mengalami penurunan drop pasca merger itu misalnya di salah satu platform tadi segmen apa? Nah, setelah adanya merger ini yang diidentifikasi segmen apa yang paling drop misalnya gitu. Itu yang harus dicek dulu ya. Maksudnya basis transaksinya gitu. Kalau basis transaksi dicek ya ternyata ada segmen menengah ke bawahnya untuk di produk ini yang salah. Atau memang nyuwun sewu, bahasa saya gini, tadi saya sebut agile performance untuk pemasaran. Apakah setelah merger itu fungsi pemasaran di departemen di dua lembaga yang merger ini masih bekerja secara optimal atau tidak? Gitu saja gitu. Kalau nggak bisa bekerja optimalnya gimana? Kalau kemarin dia tumbuh 10% sebelum merger, harusnya setelah merger harus bisa lebih tumbuh 10% dong. Karena ketika dia merger, satu, tambahan modalnya makin besar. Dua, SDM-nya makin solid harusnya. Karena jumlah SDM-nya kan makin banyak kan begitu ya. Kombinasi pengalamannya makin banyak gitu. Tapi lagi-lagi persoalannya adalah mau tidak dia menanggalkan egonya untuk mengikuti aturan baru supaya kinerjanya masih terjaga. Saya menduganya hampir semua yang merger begitu karena kerja setengah hati, bahasa saya gitu ya. Ketoknya kayak gelem jadi awalnya direktur utama, terus sekarang jadi direktur pemasaran, gelem kerja tapi setengah hati misalnya gitu. Tahu ya, jadi itu yang kadang-kadang jadi masalah di teknis ya. Saya menyoroti di aspek tata kelolanya, tata kelola setelah merger. Transisi setelah merger itu bisa berjalan dengan baik atau tidak, sehingga konsep agile performance-nya terjaga atau tidak. Kalau itu nggak terjaga ya pasti akan turun. Itu saja. Teknisnya bisa dicek Mas, misalnya tadi segmennya. Kalau segmen kan lihat tadi yang mana yang paling jatuh gitu. Ya itu saja sih ya. Kalau saya suruh ngomong lebih dari itu, problemnya ada saya nggak punya data gitu. Baik Pak. Kalau saya punya datanya di data transaksi ini saya bisa evaluasi. Oh ini yang jatuh di segmen ini. Oh rate-nya ini terlalu mahal gitu misalnya. Sehingga kemudian dampaknya di sini.
Ya, jadi kalau butuh evaluasi dalam untuk melihat ini adalah basis data. Kalau enggak, saya biasanya dari sisi theoretical base-nya adalah tadi tata kelolanya yang harus saya contohkan lagi ya teman-teman, yang bagus, ini contoh yang bagus. Mergernya BPR BKK seluruh Jawa Tengah menjadi BPR BKK Jawa Tengah. Itu merger. Awalnya masing-masing punya jabatan, sekarang kendalinya ada di Jawa Tengah. Nah, sebelum merger, orang udah berpikirin ku piye iki sing dadi direksi sapa. Misalnya gambarannya begitu. Karena semua BPR BKK di Jawa Tengah itu biasanya yang di level kabupaten kota itu titipannya bupati wali kota gitu. Direkturnya titipan bupati wali kota, komisarisnya titipan kayak gitu. Tahu-tahu diganti blek. Diganti orang yang punya kapasitas kerja bagus. Justru sekarang direkturnya BPR BKK Jawa Tengah itu dari direkturnya BPR BKK Purwodadi. Bukan dari Solo loh ya, tapi dari Purwodadi, karena kinerjanya ketika pegang Purwodadi dia bagus. Nah sekarang hasilnya bagus, pembayaran dividennya macam-macam bagus. Tapi ini contoh yang bagus, artinya bisa meninggalkan ekonomi, bersinergi, bertransformasi menjadi satu bank, tapi jalan dengan target kinerja yang bisa dijalankan dengan bagus. Itu dari Pak Kusnanto misalnya gitu. Ya udah Pak Kusnanto jadi pemegang kendali, orang harus manut. Itu contoh ya, yang di Jawa Tengah ada jalan. Tapi ada juga yang kemudian ambruk, namanya BPR BKK Klaten, BPR BKK Pringsurat Temanggung, itu jatuh, ambruk, bangkrut malah. Dia bisa beroperasional lagi karena ada tambahan penyertaan modal, karena bupatinya nggak mau banknya dianggap dilikuidasi oleh OJK. Ini contoh konkret ya. Selain tadi mana Goto sama apa tadi, gitu Mas. Baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Ini sudah saya sampaikan tadi, ada pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan lain sebagainya. Nah sekarang terkait dengan kita ini mau sampai jam berapa teman-teman? Jam 5:04 saya, nanti dilanjutkan di atau jam gitu ya. Saya gimana, disetujui teman-teman? Jam 5:04 kita selesai. Ya Pak, boleh nanti jam 17.15 sesuai dengan jam perkuliahan Pak. Nanti setelah itu, nanti pertemuan berikutnya kita masih bahas lagi. Baik Pak. Kalau dari sisi pendapatan nasional, kita lihat dari dua sisi, namanya demand side, yang kedua adalah sisi supply side. Ini saya kira teman-teman familiar meskipun bukan orang ekonomi gitu ya. Kurvanya itu adalah agregat supply sama agregat demand. Ya, itu gambaran antara P sama Y. P itu adalah harga, perubahan P nama inflasi, Y itu adalah output yang dihasilkan dalam perekonomian. Dia adalah penjumlahan agregat produk yang dihasilkan oleh setiap pelaku usaha di mikro. Jadi jumlah, misalnya sama-sama industri pengolahan apa? Industri pengolahan makanan, maka dia hitung industri pengolahan makanan yang ada di Solo, ada di Karanganyar, ada di Boyolali, sampai di Jawa Tengah, sampai di nasional itu berapa itu outputnya berapa, harganya yang berlaku di Solo,
harga yang berlaku di Melali, Karanganyar, Gerobokan, sampai Indonesia itu rata-ratanya berapa? Hubungan antara P dengan Y itu disebut dengan permintaan agregat. Ketika P itu naik, permintaannya turun. Ketika P itu naik, penawarannya naik, jumlah produk yang dihasilkan meningkat, maka disebut dengan penawaran agregat. Jadi yang permintaan terkait dengan permintaan pelanggan, konsumen rumah tangga, penawaran praktek pelaku bisnis, jumlahnya. Yang pertama tadi bicara tentang penawaran agregat supply, yang kedua adalah agregat demand. Jadi ekonomi konteksnya ada kurva yang menggambarkan interaksi antara agregat supply dengan agregat. Irisan atau pertemuan antara kurva agregat supply dengan agregat demand itu adalah titik keseimbangan di rema nasional itu, yang disebut dengan P star dan Y star. Biasanya begitu kalau di pemodelan. Nah, saya nggak detail di sana, cuma saya kasih note kepada teman-teman. Kalau dalam perekonomian nasional, agregat supply itu cenderung terkorektif turun, sementara agregat demand itu tetap atau terkorektif naik, maka sisi keseimbangan akan bergerak menuju ke kanan atas. Kesimpulannya apa? Akan ada peningkatan harga, sehingga dampaknya apa? Ketika agregat supply itu naik, adalah potensi terjadinya inflasi makin tinggi. Maka kuncinya adalah supaya nggak terjadi inflasi, beban masyarakat nggak makin naik, pemerintah harus mempertahankan kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam perekonomian. Saya tadi pagi ngajar tentang implementasi transaksi perdagangan internasional. Ya, salah satu kunci untuk bisa mempertahankan ekonomi kita stabil itu adalah mendorong produsen kita itu makin banyak, terutama untuk mengatasi persoalan produk-produk yang kita selama ini tergantung sama negara lain, dengan kata lain adalah impor. Ya, ekonomi kita akan makin baik kalau tadi saya sampaikan di kelas lain tadi, setiap 1% kenaikan ekspor produk yang dihasilkan pasar domestik kita, artinya agregat supply itu meningkat, dengan kualitas barang ekspor makin bagus, naik 1%, maka dia akan berdampak pada perekonomian nasional dengan tingkat pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0,78%. Itu basis data, teman-teman. Kesimpulannya adalah kita nggak ngukur dari sisi kemampuan kita menciptakan barang. Gitu ya. Jangan sampai kita jadi negara yang hanya, mohon maaf, konsumtif. Apa-apa tuku gitu. Karena tadi hasil basis risetnya adalah kalau kita tergantung pada impor, maka ekonomi kita itu akan terkorektif sebesar 0,001. Ya kecil sebenarnya sih, tapi dia turun gitu maksud saya. Justru ekonomi kita nggak makin membaik kalau kita tergantung sama impor. Cuma catatan di sisi mikronya, ini yang saya harus sampaikan, kalau ada aktivitas impor makin bagus, di saat impor timingnya bagus, maka consumer surplusnya makin meningkat. Kenapa meningkat? Karena harga barang di pasaran terjaga. Gitu ya. Jadi misalnya kalau tanpa impor itu harga beras 17.000, dengan impor harga beras jadi 13.000. Kan jadi turun nih sebesar 4.000 rupiah. Itu yang disebut dengan peningkatan consumer surplus. Oke ya. Ini teman-teman yang perlu diperhatikan.
Dampak lain ketika fokus pada peningkatan agregat supply basis impor tidak berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja, atau dengan kata lain angka penganggurannya tidak akan mengalami perubahan secara signifikan. Nah, ini yang jadi problem di kita. Tetapi kalau peningkatan agregat supply itu didasarkan pada peningkatan jumlah produksi di dalam negeri akibat dari perubahan peningkatan agregat demand yang makin masif di pasar domestik, maka dia akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran. Artinya kinerja makronya akan makin bagus. Jadi yang dilihat gitu, pasar domestik itu permintaannya naik, ya. Disuplai dari pasar domestik atau tidak? Iya. Kalau iya, biasanya harusnya pengangguran turun. Tapi kalau tambahan agregat supply-nya itu dari hasil impor, maka dia tidak akan punya dampak terhadap pengurangan tingkat pengangguran. Itu teman-teman yang terkait dengan kondisi permintaan dan penawaran agregat. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi gambarannya, tadi kuncinya apa supaya punya dampak terhadap peningkatan kinerja makro dari sisi pengangguran? Meningkatkan jumlah agregat supply tatkala terjadi peningkatan agregat demand berbasis pasar domestik. Artinya ada penambahan jumlah output. Kalau ada penambahan jumlah output, harusnya nambah jumlah tenaga kerja. Tidak diselesaikan dengan cara impor. Sekali lagi, tidak diselesaikan dengan cara impor. Impor itu adalah pilihan-pilihan pragmatis dari sisi teknokratis sebenarnya. Tapi kadang-kadang sulit kita. Ya. Ini tadi saya sebut pendekatan produksi sudah di awal saya sebut tadi I1 dan sebagainya, ini seperti saya sampaikan, pendekatan produksi, ini pendekatan pendapatan, tadi ada upah, ada suku bunga, ada sewa, ada profit. Ini adalah pendekatan pendapatan, ngitungnya. Kemudian ini adalah dengan pendekatan pengeluaran. Saya sampaikan teman-teman, BPS hanya ngitung, biasanya yang dihitung hanya dengan pendekatan produksi menurut lapangan usaha sama pendekatan pengeluaran. Kalau Anda cari data ekonomi makro yang dikeluarkan BPS, biasanya pendekatan pengeluaran ini sama pendekatan produksi menurut lapangan usaha. Yang ini nggak jarang dihitung karena sulit hitung ini. Yang hitung ini sulit, pendekatan pendapatan itu. Oke ya. Nah, ini kondisi inflasi, ini sudah yang terkait dengan pengukuran output. Dalam perekonomian ada 3 pendekatan: pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Ya, pendekatan pengeluaran ada konsumsi rumah tangga, investasi, sektor swasta, pengeluaran pemerintah, net ekspor. Net ekspor itu selisih ekspor dibagi impor. Ini biasanya dikoding dengan istilah NX. Di bukunya Menkyu disebut dengan NX. Ini sudah. Ya. Sekali lagi prakteknya di Bappenas, prakteknya di Kemenkyu, prakteknya di BPS yang dihitung ini sama ini. Ini Anda bisa cek nanti peran sektor rumah tangga berapa persen. Kalau level kabupaten kota di Jawa Tengah itu bisa sampai 54-56% rata-rata. Jadi stabilitas ekonomi Jawa Tengah pendekatan pengeluaran tergantung konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga tergantung tingkat pendapatan rumah tangga. Jadi kalau tingkat pendapatan rumah tangga ini amblek, konsumsi rumah tangga ini amblek, maka ekonomi Jawa Tengah hancur. Karena 56% itu ditopang dari konsumsi rumah tangga.
Gitu nggih. Nah, sekarang supaya teman-teman punya gambaran dan teman-teman bisa ngitung itu nanti, silakan nanti teman-teman hitung ini struktur ekonomi dari masing-masing kabupaten kota di mana Anda dilahirkan dengan pendekatan lapangan usaha atau produksi dan dengan pendekatan pengeluaran. Kemudian Anda coba kira-kira kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah daerah Anda seperti apa. Tahu ya? Nanti hasilnya Anda upload di Google Drive. Jadi Mbak Faradita nanti bikin Google Drive yang isinya adalah yang untuk mengakomodasi jawaban teman-teman untuk latihan mengenai menentukan struktur ekonomi di daerahnya, sekaligus menentukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang kemudian berdampak pada kebijakan pertumbuhan ekonomi dari sisi makro di daerah itu. Untuk tugasnya bisa dipahami teman-teman? Silakan kalau belum dipahami, silakan ditanyakan. Teman-teman ambil data dari BPS daerah Anda, BPS misalnya BPS Kota Surakarta, Anda lihat PDRB Kota Surakarta berdasarkan lapangan usaha, harga nominal bukan harga konstan, ya. Biasanya kalau harga konstan itu diukur dengan harga pada tahun 2010 saat ini. Kemudian Anda juga hitung PDRB pendekatan pengeluaran Kota Surakarta tahun 2023 misalnya. Dari situ Anda kemudian hitung kalau pendekatan produksi atau lapangan usaha, sektor mana yang menjadi penopang ekonomi Kota Surakarta, sektor mana yang bukan menjadi penopang, kemudian kebijakan fiskal dan moneter yang ditempuh oleh pemerintah Kota Surakarta untuk mendorong pertumbuhan sektor itu apa saja. Kemudian dari sisi pendekatan pengeluaran, kebijakan pemerintah yang digunakan untuk menopang ya perekonomian daerah dengan pendekatan pengeluaran, misalnya yang dominan adalah konsumsi rumah tangga, kebijakan untuk mendorong stabilitas pendapatan rumah tangga itu apa saja. Bisa dipahami teman-teman? Atau kalau enggak silakan kalau ada pertanyaan. Maaf Bapak. Monggo, silakan. Mas Yohanes atau Mbak Faradita silakan. Mungkin saya izin Pak, baru nanti ke Faradita. Berarti saya izin konfirmasi untuk tugasnya itu menentukan struktur ekonomi, kebijakan moneter dan fiskal dari masing-masing daerah yang ada di tempat kita, dan sektor-sektor mana saja yang menjadi penopang ataupun tidak sama sekali bagi ekonomi suatu daerah. Dan untuk pengambilan data dari BPS, dilihat dari PDRB berdasarkan lapangan usaha, dan perlu memperhatikan juga dari harga nominal bukan dari harga konstan ya Pak? Ya. Oh ya, baik. Terima kasih Pak. Oke. Sudah jelas Mbak Dita? Atau perlu lagi? Baik Pak, tadi kan untuk yang pertanyaan kedua sudah disingkat sama Yohanes, cuman karena saya tadi kurang jelas di pertanyaan pertama, untuk pertanyaan yang pertama bagaimana ya Pak? Yang pertanyaan pertama, yang terkait apa Mbak? Iya Pak, tadi sebelumnya disebutkan tentang pertanyaan yang pertama sebelum yang disebutkan Yohanes, nah itu saya kurang terdengar, mungkin bisa tolong diulangi Pak. Oh, ada dua tadi ya. Yang pertama terkait dengan pendekatan pendapatan, yang kedua dengan pendekatan pengeluaran. Pertama dengan pendekatan produksi berdasarkan lapangan usaha, yang kedua adalah dengan pendekatan pengeluaran.
Jadi yang pendekatan produksi itu dengan menggunakan data PDRB menurut lapangan usaha harga nominal, bukan harga konstan. Nanti dihitung, dari situ kemudian struktur ekonominya seperti apa. Nah, ketika sudah tahu struktur ekonominya, kebijakan fiskal, kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah kota itu seperti apa, sehingga dampaknya adalah di kebijakan pertumbuhannya itu bisa terwujud. Misalnya kalau dia sebut ekonomi tumbuh menjadi 5%, itu ya paling tidak mendekati 5% atau bahkan lebih misalnya di proyeksinya awalnya gitu. Yang kedua tadi adalah dengan pendekatan pengeluaran. Kalau pendekatan pengeluaran, teman-teman berdasarkan data PDRB pendekatan harga pengeluaran ya. Nanti dilihat dari sisi satu, konsumsi rumah tangga, dua, investasi, itu biasanya pembentukan modal tetap bruto, PMTB-nya itu gambarannya. Yang ketiga adalah belanja pemerintah, investasi pemerintah, biasanya gitu. Kemudian yang keempat adalah aktivitas ekspor impor kalau ada. Jadi dilihat 4 data tersebut. Nah, nanti kalau hasil penghitungan ternyata di persentase, ternyata yang paling tinggi misalnya adalah konsumsi rumah tangga, maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk stabilisasi konsumsi rumah tangga itu seperti apa. Itu yang pendekatan pengeluaran kan gitu ya. Kalau misalnya ketemunya adalah untuk stabilisasi ekonomi, pendekatan pengeluaran, kalau konsumsi rumah tangga ya peningkatan pendapatan rumah tangga kan begitu misalnya. Nah, penciptaan kesempatan kerja makin banyak di pusat-pusat sentra-sentra industri yang dibentuk misalnya, dilingkan saja misalnya. Industrinya ada berapa di Kota Solo? Ya mau ditumbuhkan, sudah tumbuh, menyerap tenaga kerja makin banyak apa enggak, pendapatannya cenderung naik apa tidak, upah minimum kotanya makin naik atau tidak, dan sebagainya. Nah, kalau data ekspor impor biasanya sulit, tapi paling tidak kalau setahu saya ini pendekatan pengeluaran itu biasanya yang dominan itu adalah konsumsi rumah tangga. Jawa Tengah itu di interval 54 sampai 56%. Jadi nanti kalau Anda nyentuh itu, hal yang kedua adalah pembentukan modal tetap bruto itu dari sisi investasi baik swasta maupun pemerintah. Biasanya hanya itu dok. Yang ekspor impor kecil ada, tapi kecil banget. Daerah provinsi yang bisa, yang kecuali provinsi itu agak mending kalau yang ekspor impor. Jadi Anda kalau nanti mau breakdown yang lebih dalam itu di pembentukan modal, kebijakan pemerintah untuk pembentukan modal tetap bruto dari sisi swasta maupun dari sisi pemerintah seperti apa di kota itu atau di kabupaten itu. Itu Mbak Dita, dua hal yang nanti teman-teman elaborasi secara dalam. Cukup nggih? Halo, sudah cukup? Jelas Mbak Dita? Bapak, mungkin untuk pengumpulannya terakhir kapan deh? Monggo teman-teman, 1 minggu cukup. Mikir saya tahu. 1 minggu cukup enggak? Izin menyampaikan Bapak, tanggal 23 kami libur Bapak, bertepatan dengan hari Raya Waisak, berarti dikumpulkan minggu depan ya Pak ya, tanggal 30. Oke, 2 minggu berarti ya? Iya Pak, apakah bisa Pak? Ya, atau enggak apa-apa supaya Anda, ini nanti tak cek, ada tugas individualnya. Gitu ya. Waktunya 2 minggu teman-teman. Nanti supaya Anda bisa, kenapa saya minta daerah? Supaya Anda juga mikirin daerah gitu loh maksud saya. Daerah, yang ini jajan itu. Enggak di daerah nggak ngerti nanti. Nanti kalau nggak ada klasifikasi di daerah Anda, nanti ambilnya Solo semua gitu. Misalnya gitu kan malah repot juga. Ya, supaya Anda lebih dekat dengan daerah Anda. Saya kira itu teman-teman yang perlu saya sampaikan.